Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. Wa sallim tasliman kathiran kathira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, pertemuan pagi ini mudah-mudahan halaqah yang terakhir surah Al-A'la di bawah tajuk pedoman hidup bersama tafsir Al-Munir karya Prof. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ba'da naqli kalami ila al-lughah al-malawiyyah. Prof. Wahbah Zuhaili menjelaskan ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita beberapa perkara berikut. Dibincangkan di sini ada dalam 6 poin. Mudah-mudahan selesai biiznillah. Nomor 1 sekali, kita dituntut supaya memberikan peringatan dan amaran kepada manusia. Kita disuruh memberi peringatan, wajib hukumnya. Sama ada peringatan itu memberi manfaat atau tidak, yang jelasnya disampaikan. Kalau ada ahli keluarga yang tak betul pegangan agamanya, sampaikan. Ayah karena sampaikan, mak karena sampaikan. Siapa yang tahu karena beritahu. Kalau anak yang tahu, ingatkan ayah, ingatkan mak. Wajib. Namun pada hakikatnya peringatan itu tidak akan memberi manfaat hanya kepada orang yang takut kepada Allah saja. Sudah diberi di sini kuncinya, orang itu kalau takut kepada Allah berguna baginya peringatan. Orang yang takut kepada Allah bila diperingatan dia terima kasihlah mengingatkan katanya. Itu kan dia takut. Nah, subhanallah. Orang yang takut kepada Allah sebagai Arab. Subhanallah. Imam As-Samsri mengatakan, buat rumusan ya, peringatan itu adalah ingatan untuk orang mukmin dan hujah ke atas orang kafir. Peringatan itu sampaikan saja untuk orang mukmin, ya peringatan untuk mengingatkan dia. Kalau untuk orang kafir, hujah artinya bila kita sudah sampaikan, kita tidak ditanya lagi nanti, itu terserah sama dia. Orang yang degil juga begitu ya. Sementara Imam Al-Jurjani rahimahullah juga menjelaskan memberi peringatan itu wajib walaupun tidak memberi manfaat. Katanya di sini apa? Qala al-Jurjani at-tazkir wajib wa in lam yanfa. Kalau Al-Imam As-Sambasari tadi mengatakan az-zikra tazkirah lil mu'min wa hujjah 'alal kafir. Peringatan itu katanya kalau untuk orang beriman suatu ingatan. Bila dia diberi peringatan dia teringat. Oh iya ya katanya. Tadi saya lupa, tadi saya lengah, tadi saya lalai. Sekarang saya terima peringatan ini. Itu kata Imam As-Sambasari. Sebagai tazkirah. Peringatan itu tazkirah, mengingatkan kelalaian orang mukmin kalau dia lalai. Sementara Imam Jurjani mengatakan wajib memberi tazkirah walaupun tidak berkesan, katanya sampaikan saja. Subhanallah. Nas'alullah afwal afiyah. Pada kebiasaannya orang yang menjauh dari peringatan adalah orang celaka dan kufur terhadap Allah. La ilaha illallah. Orang yang beruntung, yang selamat, dia akan mencari peringatan. Itu maka ada dalam budaya dalam masyarakat dulu ya. Bila mereka berjumpa orang yang alim, orang yang saleh, katanya, alimni mimma 'allamakallah. Ajarlah saya ilmu yang Allah ajar sama kamu. Subhanallah. Jarang lagi didengar sekarang ini ya. Apa budayanya? Alimni mimma 'allamakallah.
Mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka yang digil tadi. Insan yang celaka dan kufur akan dimasukkan ke dalam api neraka yang besar, yaitu di tingkat yang paling bawah di dalam neraka, di kerak neraka. Di kerak neraka. Api neraka tersebut sebagai api yang besar, dan api dunia ini dikatakan api yang kecil. Maka dalam hadis dikatakan api dunia ini 1/70 api neraka itu. Api di dunia ini macam mana pun hebatnya, macam mana canggihnya api dunia ini, katanya itu baru 1/70 api di akhirat nanti. Apabila orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Mereka tidak akan mati, bahkan sentiasa berada di dalam keadaan tersiksa, dan hidup mereka itu selamanya tidak memberi makna. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Coba ya. Kata ulama lagi menurut keterangannya, api itu semakin kuat, katanya dia akan warnanya akan hitam. Kalau kita lihat api dunia warnanya kemerah-merahan ya, masih mendatangkan cahaya. Kalau api itu sudah semakin kuat, dia warnanya akan hitam dan akan gelap semuanya. Jadi dalam neraka itu gelap. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Nas'alullah afwan afiyah. Sesungguhnya akan berjayalah siapa yang membersihkan dirinya dari syirik. Ini poin yang ketiga ya. Ini dia mengulaskan qad aflaha man tazakka. Berjayalah orang yang membersihkan diri pada syirik dan menjauhkan segala akhlak yang buruk, lalu melakukan amal saleh yang dari Allah, sentiasa mengingati Allah dan dengan lidahnya, dan mendirikan salat yang wajib. Qad aflaha man tazakka. Kriteria orang yang akan berjaya nanti di sana, orang yang selalu bertazkiyah. Berikutnya, sebagian ulama berhujjah dengan firman Allah bermaksud wa dzakara isma rabbih fasalla. Menurut ulama bahwa pembukaan salat harus dengan nama-nama Allah. Mana nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Katanya doa iftitah itu boleh disebut dengan mana-mana nama Allah. Dan mereka berselisih pendapat dalam masalah ini. Mereka juga berhujjah dari sini bahwa takbiratul ihram adalah wajib, kata ulama. Diambil daripada apa tadi? Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dari ayat ini juga Abu Hanifah berhujjah bahwa takbir pembukaan dalam salat tidak termasuk rukun salat. Ini perbedaan antara mereka ya. Yang jelasnya kita ikut saja mazhab yang selalu kita amalkan, menyatakan bahwa takbiratul ihram itu rukun salat. Baik. Sebagian manusia bahkan kebanyakannya lebih mementingkan kehidupan dunia dan meninggalkan persediaan untuk akhirat. Ini kita kena highlight nih. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Kebanyakan manusia begitulah sifatnya. Ayat berapa tuh? Ayat 16. Di antara poin penting dalam surah Al-A'la ini ayat 16, bal tu'sirunal hayatad dunya. Kita perhatikanlah ya, keluarga sendiri. Siapa yang baca Quran hari-hari? Siapa yang sholatnya kemas? Sebelum sholat dia sudah siap, dia sudah duduk di atas tikar sembahyang. Kalau yang pergi ke masjid, dia sudah ada di masjid. Dia tidak tinggal sembahyang tahiyatul masjid, tak tinggal sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah. Subhanallah. Dia ambil berat sembahyang tahajud, dia ambil berat sembahyang duha. Tilawahnya teratur, zikirnya kemas. Itulah orang yang merebut akhirat. Sementara kata Prof. Wahbah Zuhaili di sini, sebahagian manusia bahkan kebanyakannya lebih mementingkan kehidupan dunia dan meninggalkan persediaan untuk akhirat. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ternyata kamu mengambil berat hal keduniaan. Ayat 16 tadi ya. Malah kalian mengutamakan kehidupan dunia, justru akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Tapi kamu tidak mengambil berat. Ini katanya merupakan isyarat menegah daripada mengutamakan dunia dan galakan untuk mengutamakan akhirat serta ganjaran Allah.
ayat bal tu'thirunal ayat dunia itu ayatnya walaupun ayat kenyataan, bukan melarang, tapi katanya ayat ini mengandung makna larangan. Janganlah kamu mengutamakan keduniaan, utamakanlah akhirat. Nah, jadikanlah dunia itu untuk jembatan akhirat. Jangan dunia untuk dunia. Rumah yang canggih untuk duduk sesuka hati saja dalam rumah itu. Jadikanlah rumah itu rumah ibadat, rumah itu rumah salat, rumah itu rumah tilawah, rumah itu rumah zikir, rumah itu rumah tahajud, rumah itu rumah duha, rumah salat duha, rumah itu rumah tazkirah. Subhanallah. Kalau ahli keluarga itu diberi tazkirah dalam rumah itu, mereka duduk bersama-sama berzikir, berarti mereka mengundang malaikat datang ke rumah dan ahli bait itu akan diampunkan dosanya. Subhanallah. Perkara ini tidak harus ada perbedaan walaupun dalam syariat nabi-nabi terdahulu sama ya. Masalah mementingkan akhirat sama terdapat dalam ajaran Muhammad, terdapat juga dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, seperti yang dikatakan di penghujung surah Al-A'la, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Syariat Tuhan ini adalah selaras, sama ada dalam teras akidah, dalam teras akidah sama, demikian juga dengan akhlak, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, sama isinya. Di antara contoh keselarasan dalam syariat ialah wajib membersihkan diri daripada syirik, kufur dan akhlak yang buruk. Itu di antara yang kesamaan antara agama-agama ini, ajaran agama ini. Sentiasa mengingati Allah dan mendirikan sholat fardu di dalam waktunya, serta perlu membuat persediaan untuk hari akhirat dan mendambakan pahala yang tersedia pada sisi Allah. Itu lebih kita utamakan daripada kelezatan dunia yang fana sementara ini. Rumah akan tinggal, kendaraan akan tinggal, kekayaan akan tinggal, suami istri akan berpisah, anak-anak dan mak bapak akan berpisah. Subhanallah, subhanallah. Kesemuaan yang terdapat di dalam surah ini sama dari aspek ketauhidan, kenabian, janji dan peringatan termaktub di dalam suhuf Nabi yang terdahulu juga, termasuklah suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa dan nabi-nabi lain. Justru ia adalah kaidah umum yang tidak akan berubah meskipun zaman beredar dan masa berubah. Tapi asas akidah, asas akhlak tidak berubah. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Digalakkan juga ya kalau kita membaca qad aflaha man tazakka. Alangkah baiknya kalau kita sambung bacaan ini dengan doa Rasulullah SAW, doa tazkiyah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.